daripada menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan tentang mahasin, dan sungguh banyak sebetulnya mahasin daripada guru kita almarhum Al-Fadhil Kiai Haji Abdullah Sa'ad. Sesaat setelah meninggal, saya dapat berita tentang wafatnya Syekhul Al-Fadhil Kiai Haji Abdullah Sa'ad ini. Saya sempat menulis daripada qasidah yang berbahasa Arab. Jadi mungkin kalau Kiai Ansari bisa nanti mungkin bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Di faqidil ilmi wal akhlaq Syekhul Kiai Al-Haj Abdullah Sa'ad rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu fi daril qarar. Lidam'il uyunil yawmi jara 'alal khad ala musri'il ilmil humami akhil majd. Lidam'il uyunil yawmi jara 'alal khad. Tetesan air mata yang hari ini mengalir di pipi. Mengalir di pipi karena ditinggal daripada orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki cinta sejati dengan dzurriyyah Nabi Muhammad. Cinta sejatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta sejatinya beliau dengan guru-guru beliau, masyayikh beliau. Perjuangan beliau yang begitu hebat, begitu luar biasa, tidak bisa terlupakan oleh kita muridnya ini. Lidam'il uyunil yawmi jara 'alal khad. Tetesan air mata yang saat ini mengalir di atas pipi ini, ala musri'il ilmil humami akhil majd, di mana beliau bergelut dengan ilmu. Beliau setiap hari yang disampaikan adalah hikmah. Yang disampaikan setiap hari adalah nasihat, hikmah, akhlak, tutur katanya santun, sopan, syarat dengan agama, syarat dengan ilmu. Syarat itu banyak ilmunya, banyak yang disampaikan itu tentang faedah-faedah ilmu. Akhil majd huwa Sa'du Abdullah ni'mal ladzi raqa. Beliau adalah guru kita, Kiai Haji Al-Fadhil Abdullah Sa'ad. Ni'mal ladzi raqa. Allah yang memberikan kepada beliau tingkatnya kedudukan. Allah naikkan derajatnya beliau di sisi Allah Ta'ala saat ini yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersama dengan sang kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi yang sekarang ini justru yang nangis itu kita. Kalau sekarang yang senang itu Kiai Haji Abdullah Sa'ad, karena saat ini beliau sudah bertemu dengan kekasih beliau Habibuna Muhammadul A'zam Sayyidina Muhammad SAW ala dirwatil ikrami wal hilmi wal khusyud. Raqa ala dirwatil ikrami wal hilmi wal khusyud. Memuliakan tamu yang datang, memuliakan guru-guru yang datang, memuliakan ulama yang datang, memuliakan dzurriyyah Nabi yang datang, memuliakan para kiai yang datang, memuliakan siapapun tamu yang datang, mau tamu itu miskin, mau tamu itu kaya, mau tamu itu tidak punya, mau tamu itu pejabat, mau bukan pejabat, mau dia rakyat biasa, dimuliakan sama Kiai Abdullah. Saya lihat sendiri, semua orang kalau sudah bertemu dengan Kiai Abdullah Sa'ad mesti senang, keluar dengan tertawa dan senyum bahagia. Ini alal ikram, ala dirwatil ikram wal hilm, santun, dengan orang santun. Uang di kantongnya nggak pernah kempes itu. Rezekinya di kantongnya Kiai Abdullah Sa'ad itu nggak pernah kempes, karena selalu diberikan kepada orang yang ada di depannya. Pulang disangoni, masya Allah. Sodakohnya iya, ilmunya iya, akhlaknya ya iya, memuliakan tamunya juga iya. Warusyud, dan selalu memberikan petunjuk, ceramah agamanya, petunjuk ilmunya, hikmah-hikmah agamanya. Ghayurun karimun tayyibul dzati nasikun. Beliau seorang pencemburu kepada agamanya, cemburu dengan cintanya kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh ada orang
yang tidak tahu tentang Rasulullah dan dzurriyyahnya. Saya lihat videonya. Setiap orang yang datang kepada beliau pasti dikasih tahu bagaimana cintanya engkau dengan dzurriyyah Nabi Muhammad yang betul. Ghayurun, karimun, mulia. Orang yang mulia, alim, berakhlak, suaranya ya enak, wongnya ganteng. Ya dosa. Karim, ghayurun, thayyibud dzat, dari turunan orang-orang yang baik. Ayahnya orang baik, ibunya orang baik, kakeknya orang baik, guru-gurunya orang baik, santri-santrinya insya Allah di pondok pesantren Al-Insaf ini orang-orang baik. Jadi Ansari yang selalu mendampingi beliau, beliau adalah orang yang masya Allah, tak pandang bulu, tak pandang lelah, tak pandang payah, tak pandang capek, tak pandang waktu, tak pandang hari, tak pandang bulan, tak pandang makan, tak pandang minum, tak pandang istirahat. Semoga Allah panjangkan usia kayak Ansari insyaallah. Kami sehat kamal al-afiyah. Nasikun ahli ibadah. Sujud ruku kepada Allah Ta'ala ya Allah. Wa fi amalil khairat ya sahu dajib. Wa fi amalil khairat ya sahu dajib. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh Kak Abdullah saat ini semuanya adalah baik dan sungguh melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mengajarkan orang cinta dengan Nabi Muhammad tidak hanya untuk dirinya saja, tapi untuk anak keturunannya. Saya ketemu dengan Pak Bas. Subhanallah, Pak Bas ini bisa cinta dan ngerti maulid, ngerti agama. Siapa gurunya? Ki Abdullah Sa'ad. Saya gak bisa ngerti tentang siapa itu Nabi, gak ngerti itu maulid, gak ngerti itu majlisul khair kalau Allah gak nurunkan orang yang namanya Ki Abdullah Sa'ad di Sunnah. Jadi ini hadiah buat Allah, dari Allah Ta'ala buat kita ini. Keberadaan beliau ada di pondok ini, keberadaan beliau ada di wilayah ini, itu hadiah buat kita sesungguhnya. Ya, dikatakan bahwa fi amalil khairat ya sahu dajib yu'allimu ahlal jahli mafrudun dinuhum. Yu'allimu ahlal jahli mafrudu dinihim wa masnunuhu min qawlin aw fi'lin aw qasd. Yu'allimu ahlal jahli mafrudu dinihim, mengajarkan kepada orang-orang yang enggak tahu tentang bagaimana fardu agamanya. Salat, zakat, sembahyang jamaah, sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang sunnah, ngaji, hormat sama ulama, hormat sama kiai dan para habaib. Wa masnunahu min qawlin aw fi'lin aw qasd. Baik itu di dalam sunnah-sunnahnya, fardu-fardunya agama, sunnah-sunnahnya agama, baik di dalam ucapan beliau, di dalam perbuatan beliau, atau di dalam niatnya beliau, maksud beliau. Insyaallah ya. Wa ghadat miyahul buka inda wafatihi. Saya katakan ini, wa ghadat miyahul buka inda wafatihi. Tetesan air mata yang membasahi pipi saya tadi ini berderas begitu ketika saya dengar berita tentang wafatnya. Wa ghadat miyahul buka inda wafatihi fa'amsa ma'asyah min mubajjari billah. Maka saat ini beliau dihormati sama orang-orang ahli barzakh karena cintanya beliau dengan dzurriyyah dan Nabi Muhammad. Mulia. Orang kalau sudah mulia, memuliakan Nabi Muhammad, meninggalnya mulia. Memuliakan dzurriyyah Nabi Muhammad, meninggalnya mulia. Subhanallah. Ya, enggak menyangka saya seperti ini. Sampai menit ini, detik ini, saya masih menyangka bahwa, dan saya masih merasa bahwa Ki Abdullah Sa'ad ada di tengah-tengah kita. Masih ada. Suaranya masih terdengar. Ya enggak? Senyumnya masih nampak di wajah mata kita. Ya enggak? Bagaimana cara tutur kata beliau masih terdengar dan terngiang di telinga kita. Gak bisa kita lupakan beliau. Ahallaka maulakal karimu bifadlihi. Wahai Ki Abdullah Sa'ad, Allah telah memuliakan kedudukanmu dengan karunia Allah Ta'ala. Wa rahmatihi daral karamati wal khuld. Allah menyelimuti engkau dengan rahmatnya, ada di surga Allah Ta'ala darul karamah dan darul khuld. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita saat ini yang ditinggalkan sama Ki Abdullah Sa'ad. Semoga kita bisa meneruskan perjuangan beliau. Jangan disia-siakan perjuangan Ki Abdullah.
muliakan Kiai Abdullah Sa'ad dengan perjuangan Anda semuanya. Cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan para pewaris Nabi Muhammad, cinta dengan zuriyahnya Nabi Muhammad. Teruskan perjuangan Kiai Abdullah Sa'ad. Insya Allah akan muncul banyak Kiai Abdullah Sa'ad yang lain. Insya Allah. Mungkin anak-anaknya, mungkin santrinya, mungkin pecintanya Kiai Abdullah, mungkin santriwatinya akan muncul banyak nanti. Ya, gugur satu, tumbuh 1000. Satu Abdullah Sa'ad meninggal, 1000 Abdullah Sa'ad akan lahir. Setelah ini 1000 Abdullah Sa'ad akan lahir. Tak pernah saya nemu orang pecinta sejati terhadap Nabi Muhammad seperti beliau. Hebat, cintanya luar biasa. Luar biasa. Saya bukan ada di tengah-tengah majelis ini. Menit saya membuat itu qasidah sambil menitikkan air mata, entah apa yang saya tulis, wallahu a'lam. Karena cinta saya dengan Kiai Abdullah. Maulid bersama dengan guru beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya ada di Pelusungan ini. Saya hanya lihat beliau dari jauh saja. Kiai Abdullah Sa'ad, semoga engkau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena kau muliakan gurumu, kau muliakan zuriyah Nabi Muhammad, Allah muliakan kedudukan di dunia, fil barzakh wa fil akhirah. Maka anak-anak, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ini tidak hanya sekedar majelis. Saya yakin, tanyakan kepada Kiai Ansari, beliau membangun ini majelis Al-Insaf, gak mungkin gak punya niat, gak mungkin gak punya maksud, gak mungkin gak punya tujuan dan hikmah. Pasti ada di balik ini tujuan beliau, niat beliau, maksud beliau, dan tidak lain tidak bukan tujuan beliau untuk mendekatkan panjenengan sedaya kepada Nabi Muhammad, mendekatkan semua kepada kalian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terangnya kuburan Kiai Abdullah Sa'ad saat ini. Kiai Abdullah Sa'ad ketika dimakamkan, ketika dilahatkan, ada seorang ulama besar di satu tempat, entah saya lupa. Ya, ada satu cerita tersebut. Karena cintanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari cintanya dengan Nabi Muhammad, dia banyak baca sholawat. Sampai sakitnya baca sholawat. Ketika kakinya akan diamputasi, dipotong gitu, kata dokter, kamu harus dibius. Kalau kamu dibius, nanti tidak akan terasa apa yang harus kau rasakan saat ini. Kata orang tadi mengatakan, kalau saya dibius, apakah kemudian saya lupa kepada Allah dan Rasulnya? Kata dokternya, ya pasti lupa dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, cuma sesaat saja, sebentar saja. Kata sang alim dari sang syekh tadi mengatakan, jangan kau bius saya, biarkan saya mengingat Allah Ta'ala dan saya sholawat sama Nabi Muhammad. Setelah itu kau potong kaki saya. Si dokter mengatakan, Bapak kalau dipotong kakinya Bapak akan menjerit karena darah akan mengucur dengan banyak. Potong saja kaki saya karena memang harus diamputasi. Biarkan bius saya adalah sholawat ala Nabi Muhammad. Subhanallah, ketika dia baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kaki diamputasi tidak terasa. Karena terbius cinta dengan Nabi Muhammad, terbius cinta dengan Biko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika kaki selesai diamputasi, dokternya mengatakan, Bapak tidak merasa apa-apa? Tidak terasa. Apa sudah diamputasi kaki saya? Mana? Bekas kakinya sudah selesai diamputasi. Itu benar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita ada di majelisnya beliau. Saat ini insya Allah beliau akan menyaksikan kita, dan beliau insya Allah akan memberikan kabar kepada kita bahwa kita pecinta-pecintanya Kiai Abdullah Sa'ad. Kita pecintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin Kiai Abdullah Sa'ad adalah pewaris Nabi Muhammad, pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gak berpanjang lebar saya harus berbicara tentang siapa beliau, karena banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, banyak mahasin daripada Kiai Abdullah Sa'ad yang kalau disebutkan satu persatu niscaya bisa membuat hati ini dan dada ini sesak karena harus menangis. Tapi gak boleh kita menangis, karena ini adalah miliknya Allah. Meninggal, dia ada di pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya. Saat ini beliau sehat, saat ini beliau bahagia, saat ini beliau sudah tidak merasakan sakit apa-apa. Yang sakit kita, yang nangis kita, yang jadi penderita adalah kita saat ini yang ditinggal oleh beliau.
Saat ini beliau menyaksikan kita, beliau melihat kita, apakah kita ada di dalam perjuangannya beliau ya Abdullah, apakah tidak. Waliyahulillah, jangan sampai nanti kita mati, kita meninggal dunia, justru malah kita tidak ada di dalam soft atau tidak di barisannya ya Abdullah Sa'ad. Pokoknya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah jadikan Ki Abdullah Sa'ad mudah-mudahan insyaallah akan memberikan syafaat untuk kita, menuntut tangan kita untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Dzal Judi wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, ya Hayyu ya Qayyum. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا الله أنزل لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami pecinta-pecinta Nabi Muhammad, jadikan kami adalah orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad cinta kepada kami, jadikanlah Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kami kelak di yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, jadikanlah majlis Al-Insaf, pondok pesantren Al-Insaf ya Allah, keluarkan dari pondok pesantren ini ulama amilin, awliya salihin. Mereka yang belajar di tempat ini, jadikanlah mereka adalah orang-orang minal azkiya wa minal ulama wa minal awliya wa minal sulaha wa minal nujaba ya rabbal alamin. Ya Abdullah Sa'ad pernah berceramah ada di Ponorogo. Ketika itu ceramahnya adalah, saya tidak ingin anak-anak saya menghafal Quran. Kalau dia sudah hafal Quran, dia benci dengan zuriyah Nabi Muhammad. Itu subhanallah tembakan besar buat saya. Saya tidak ingin anak-anak saya alim tapi dia benci dengan zuriyahnya Rasulullah. Dia gak suka dengan baca maulid. Dia jauh dari Nabi Muhammad. Dia jauh dari sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu insyaallah malam ini adalah malam di mana kita mengenang Ki Abdullah Sa'ad. Semoga insyaallah Ki Abdullah Sa'ad Allah Ta'ala jadikanlah kubur beliau insyaallah rawdah min riyadil jannah. Allah akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiyah. Ta'atillah wa ta'ati Rasulih. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Bukalah pintu langitmu, bukalah pintu taubatmu, bukalah pintu kebaikanmu, bukalah pintu rizkimu, bukalah pintu ya Allah kebaikan dan kemuliaanmu ya Allah. Kami menghambakan diri di hadapanmu, kami menengadahkan tangan kami di hadapan pintu rahmatmu, kami membawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang punya hati seperti hati kayak Abdullah Sa'ad ya Allah. Jadikan kami pecinta-pecinta Nabi Muhammad seperti beliau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hidup kami adalah hidup seperti beliau ya Allah. Ma'mur fil dunya, ma'mur fil barzakh, ma'mur fil akhirah ya Allah. Jadikan kami selalu bersanding dengan ulama, kami bersanding dengan aulia, bersanding dengan orang-orang yang baik, minal akhyar wal abrar ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin. Jadikanlah malam ini ya Allah adalah malam saksi Engkau kepada kami ya Allah, dan para malaikat menyaksikan kami bahwa kami mencintai Kiai Abdullah Sa'ad ya Allah, dan kami bersaksi bahwa beliau adalah min ahlil khair. Ishhadu annahu min ahlil khair, ishhadu annahu min ahlil khair, ishhadu annahu min ahlil khair. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, dengarkanlah cerita hamba, dengarkanlah doa-doa hamba-Mu saat ini ya Allah, yang menengadahkan tangan kami di hadapan pintu rahmat-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami ya Allah sebagaimana Engkau telah mematikan Kiai Abdullah Sa'ad ya Rabbal Alamin. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan orang tuanya ridha, guru-gurunya ridha, mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin, selamatkan kami dari segala fitnah yang ada, selamatkan kami dari segala wabah yang ada, selamatkan kami dari segala penyakit yang ada, selamatkan kami daripada segala akidah-akidah yang menyesatkan kami ya Allah. Tunjukkan kami, dudukkan kami ya Allah, bimbing dan tuntun tangan kami dan kaki kami dan zuriyah kami ya Allah ada di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Sebagaimana Kau berikan kami umur yang panjang ya Allah dalam keadaan sehat wal afiyah,
Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami jangan di jalan ya Allah. Matikan kami dalam keadaan rukuk dan sujud. Matikan kami dalam keadaan bakti kepada kedua orang tua kami. Matikan kami dalam keadaan kami membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin bisirri asraril Fatihah. Perjuangan butuh pengorbanan, tak mudah. Orang seperti beliau tak mudah. Mau jadi seperti beliau tak mudah. Perjuangan, pengorbanan, berkorban, berjuang, duduk di majelis, banyak ingatkan orang kebaikan. Jangan banyak memusuhi orang. Berikan tebarkan hati rahmat dan penuh kasih sayang kepada orang. Orang akan menjadi khalifah Rasulullah kalau hatinya penuh dengan rahmat. Kalau hatinya penuh dengan kebencian, tak mungkin jadi khalifah Rasulullah. Jangan sampai kemudian Anda punya hati benci dengan siapapun, apalagi dengan ulama, apalagi dengan habaib, apalagi dengan kiai, apalagi dengan ustadz, apalagi dengan kedua orang tua kita terutama. Insya Allah dengan adanya beliau di pondok pesantren ini yang mencetak kader-kader yang sekarang ini Masya Allah akan dilanjutin oleh guru kita semuanya, Kiai Ansori. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan melanggengkan apa yang menjadi cita-cita beliau ila yaumil qiyamah dan menjadikan kita bisa berinsaf adalah mercu suara ahlu sunnah wal jamaah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala Muhammad